1 Biologi oleh Bapak Bayu Trisento SPD. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 dan 2 Biologi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN 1 Biologi. Pertama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berada di dalam ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua, sambutan. Sambutan dari Bapak Kepala SDN 1 Biologi kepada Bapak Soeharto, kami persilakan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepala sekolah SD 2 Biologi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru semua dan tenaga pendidikan. Pertama adalah kita mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada saat ini kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Yang kedua, sholawat dan salam kita doa kepada Nabi Muhammad SAW yang mana pada akhir nanti kita berusaha. Bapak Ibu yang dihormati, dalam kegiatan ini mari dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu Trisento SPD dalam rangka kegiatan sebagai guru penggerak. Semoga ini dapat menginspirasi pada kita semua agar nanti kedepannya bisa menjadi guru penggerak dan bisa memajukan dunia pendidikan khususnya di SD 1 Biologi, sehingga dengan adanya guru penggerak diharapkan dapat menggerakkan teman 1 SD dan bisa menggerakkan siswanya agar lebih maju. Jadi dengan ilmu yang kita dapatkan nanti, semoga Pak Bayu dapat menggerakkan tidak hanya di SD 1 tapi di lingkungan SD 1 dan 2 dapat bergerak lebih maju dalam dunia pendidikan dan untuk mengantarkan anak-anak didik kita menjadi anak yang pandai dan cerdas di masa yang akan datang. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, materi yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu Trisento. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Biologi, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Biologi beserta staf karyawan SD 1 dan 2 Biologi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita diberikan kesehatan sehingga kita masih berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu semua berikan kepada saya untuk kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Bayu Trisento. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11
menyampaikan diseminasi budaya positif. Nah, di sini saya harapkan nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Semoga bisa menjadi hal yang bisa membangun dan mencerdaskan siswa kita. Kita mulai saja. Yang pertama akan saya sampaikan adalah tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai murid maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Sesuai dengan tujuan pendidikan ini, Ki Hajar Dewantara sebagai seorang guru, kita hendaknya adalah menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam atau bakat minat yang mereka miliki. Berarti kita sebagai seorang pendidik sebenarnya tidak boleh memaksakan peserta didik. Yang penting kita bertugas sebagai guru adalah menuntun mereka. Nah, yang kedua berikutnya adalah makna budaya positif yang akan kita bahas. Nilai makna budaya positif itu sendiri memiliki arti adalah nilai-nilai atau kebiasaan disiplin positif yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kemudian penuh hormat dan juga tanggung jawab. Nah, di sini budaya positif memiliki fungsi seperti itu. Berpihak pada siswa, kemudian bisa menjadikan siswa sebagai siswa yang mandiri, kemudian penuh hormat dan juga tanggung jawab. Latar belakang budaya positif di sini ada 4. Yang pertama, guru mempunyai peran penting dalam membangun atau mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Peran utama guru di sini sangat penting sekali. Yang kedua, sekolah adalah rumah kedua bagi murid. Berarti di sini murid harus kita buat senyaman mungkin. Intinya kalau mereka merasa nyaman di sekolah, kemungkinan untuk menyerap ilmu pun mudah. Yang ketiga adalah budaya positif dimulai dari perubahan paradigma tentang terkontrol sebagai guru. Sebagai guru, mungkin selama ini kita merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku yang sesuai dengan apa yang guru harapkan. Nah, kadang kita berpikir bahwa oh iya, murid akan kita buat seperti ini. Guru sebagai pengontrol, yang mencetak itu adalah gurunya. Yang keempat, lingkungan yang menerima budaya positif akan sangat mendukung terciptanya suasana kondusif, saling menghargai dan memiliki semangat kebersamaan yang baik sehingga warga sekolah merasa nyaman berada di sekolah. Untuk itu, mari kita sama-sama menciptakan suasana di sekolah yang nyaman untuk anak. Konsep inti budaya positif, nah ini nanti akan kita bahas. Di sini ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang adalah segitiga restitusi. Nah, ini sangat banyak sekali tentang konsep budaya positif. Kita masuk pertama, yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Belajar dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran diferensiasi sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan psikolog anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila mungkin semua dari Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di sini ada pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nanti di mana kita sebagai guru punya kewajiban untuk
melakukan pembelajaran ini yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Soalnya sekarang pembelajaran kurikulum merdeka yang menjadi pusat pembelajaran adalah siswa. Jadi menjadi sekarang study center, tidak lagi teacher centris, berarti berpusat kepada siswa. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada kegiatan, coba lakukan. Anda dan teman Anda memiliki kegiatan coba buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal satu tangan seerat mungkin. Sedangkan teman Anda sebagai B adalah membayangkan apa yang Anda miliki dan sangat berharga itu berada di genggaman Anda. Kemudian B atau teman Anda adalah bagaimana membujuk Anda untuk agar bisa membuka dengan segala upaya, bahkan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik untuk menawari Anda dengan uang agar membuka kepala Anda. Coba Anda bayangkan. Dalam kegiatan ini sungguh siapa yang memegang dalam ini? Apakah jenengan semua itu? Apakah sebagai kontrol A? Apakah tetap akan membuka atau tetap menutup? Intinya semua kontrol pada kegiatan ini adalah pada diri panjenengan masing-masing. Apapun yang berharga tetap Anda selalu pegang teguh. Nah, di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Berarti terhubungan dengan kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ini mungkin terjadi. Semua yang dilakukan murid itu dikontrol oleh guru. Tidak menutupi kemungkinan bahwa kadang beranggapan bahwa jika kita sebagai guru itu harus mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguasaan positif positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu itu Bapak Ibu guru. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang pernah kita lakukan bahwa anak kita kritik, itu salah, ini salah, itu mampu menguatkan karakter. Tidak, kurang tepat. Ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita di sini di sekolah sebagai orang yang lebih tua memiliki atau berhak untuk memaksa peserta didik kita. Teori kontrol Dr. William Glasser yang pertama adalah guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki atau memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang-orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama
ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Di sini untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada 9. Yang pertama dari stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan untuk teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Berarti anak-anak tidak memiliki kebutuhan yang sama. Bahkan mereka berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, yaitu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian adalah model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pendekatan disiplin positif dalam Merdeka Belajar. Pendekatan disiplin positif dalam Merdeka Belajar adalah sebuah tawaran metode yang mengutamakan dialog dengan peserta didik. Jadi, mari kita tumbuhkan dialog bersama peserta didik kita untuk menumbuhkan tanggung jawab atas kesadaran diri. Praktek disiplin positif di sekolah. Yang pertama, membangun kegiatan belajar tepat tumbuh kembang anak. Kita ulang lagi, membangun kegiatan belajar tempat tumbuh kembang anak. Kedua, memahami karakteristik dan kebutuhan anak. Yang ketiga, menyelenggarakan gotong royong antar guru dan orang tua. Yang keempat, meningkatkan intensitas komunikasi. Yang kelima, membangun hubungan yang lentur. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman kepada Tuhan dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua adalah Ibu Primatiar program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini saya ada sebuah video tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu bisa menyaksikan untuk video berikut ini.
dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan
yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia
Perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu tadi adalah pemaparan tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa diringkaskan sebagai yang pertama adalah bertahan hidup. Intinya adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi rasa kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang ketiga adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Di sini saya memiliki 2 kasus. Yang pertama, Dida, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Burani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya tadi? Kira-kira kalau bicara pada aku benci pada guru, berarti dia merasa ingin apa kira-kira, Bapak Ibu? Kasih sayang. Iya, tepat sekali Pak Hari, yaitu adalah kebutuhan atas kasih sayang. Berarti dia ingin diterima dan diperhatikan oleh gurunya, disayangi. Kemudian yang kedua adalah tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajar cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibu bertanya pada Dimas, apa yang buat dia ingin bisa menyetir? Ketika jawab Dimas adalah seperti ini: ingin mencoba hal yang baru. Kebutuhan apa yang diinginkan kira-kira sesuai dengan yang tadi, mencoba hal yang baru. Berarti apa? Kebebasan itu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Teori motivasi perilaku manusia terdapat 3 macam. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ya, berarti disiplin karena dari motivasi luar. Saya berangkat tepat waktu, nanti takutnya dihukum. Ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, murid yang disiplin karena mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Berarti murid melakukan disiplin dari diri sendiri, berarti dari unsur intrinsik, tanpa adanya apakah itu akan mendapat hukuman atau akan mendapat imbalan, berarti termotivasi dari diri sendiri. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Ini adalah sebuah kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada suatu pelajaran tertentu berlangsung dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan pada Iva, menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh tamannya pun tertawa. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya.
IVA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan Pak Seno meminta IVA untuk menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa terlihat IVA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kemudian ini adalah suatu gambaran kasus, dan ada beberapa yang saya tanyakan pada Bapak Ibu semuanya. Hukuman dan konsekuensi yang pertama adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan dari Pak Seno terhadap IVA? Kira-kira setuju atau bukan? Berarti IVA di dalam kelas dipermalukan, suruh menunjuk hidungnya. Kira-kira bagaimana? Tidak setuju gitu? Nah, mengapa? Mungkin Bu Dian bisa jawab. Oh ya, bisa menjadi bully, bisa menjadi sakit hati. Iya, betul sekali. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IVA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Pak ya, berarti hukuman. Nah, dari kasus ini kita dapat bisa membedakan adalah hukuman dan konsekuensi. Hukuman yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri Anda, kemudian konsekuensi sebelah kanan Anda. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya kalau menghukum anak mesti capek atau yang lainnya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, konsekuensi logis. Kemudian hukuman membuat anak sakit, baik sakit fisik maupun sakit hati dalam waktu jangka panjang. Suruh lari-lari, capek, tinggal larinya sesuai apa nanti. Yang berikutnya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Gak nyaman, tapi sebentar langsung lupa. Anak membenci kedisiplinan. Kalau dihukum biasanya datang terlambat jam 10 kali atau jalan jongkok dari pintu gerbang sampai ke dalam kelas. Kalau konsekuensi biasanya stimulus atau tanggapan, diajak bicara anaknya, ditanyakan mengapa terlambat. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, seperti contoh tadi, suruh menunjuk hidungnya, suruh angkat kaki, kemudian jewer telinganya sampai depan kelas. Yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau datang terlambat atau misalnya menjadi temannya, mesti dia akan menyembunyikannya. Kemudian untuk konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau teman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, di sini ada gak? Selama ini Bapak Ibu guru itu memberikan hukuman atau konsekuensi pada murid? Monggo bisa jawab. Mayoritas kadang kita berpikir bahwa untuk mendisiplinkan siswa itu harus dengan hukuman. Saya tidak menutupi sendiri bahwa saya sering menghukum anak-anak sendiri, karena pada dasarnya dulu waktu SD zaman dulu juga akan seperti itu, suruh berdiri, suruh push up, dijewer. Tapi sesuai dengan pendidikan Murid Ki Hajar Dewantara, kita intinya tidak lagi bisa tidak menghukum namanya, yaitu memberikan konsekuensi pada murid. Di sini monggo bisa memberi tanggapan pada Bapak Ibu guru. Untuk yang pertama adalah mencatat 10 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hubungannya ada dengan peraturan. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Saya tidak akan terlambat lagi dengan cuma menulis, tidak tindakan fisik. Yaitu adalah
konsekuensi. Itu ada hubungan peraturan dengan sekolah, tidak ada hubungan dengan fisik. Kemudian lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, itu positif, itu adalah hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kira-kira kita ini diorek-orek kursi ini dewi, mejanya dewi dengan gambaran dengan tim X, cukup dibersihkan saja. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Kira-kira apa? Suruh mengganti kertasnya saja. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Meminta murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ada hubungan fisik, itu hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki saat tidak bisa menjawab, hukuman. Nah, di sini ada yang bisa kita bisa bedakan kalau hukuman adalah tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang dinyatakan mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini kita memiliki posisi kontrol guru. Nah, ini nanti posisi kita guru itu memiliki posisi kontrol seperti ini. Apakah sebagai penghukum, apakah membuat merasa bersalah, memantau, atau manajer atau teman. Nah, ini bisa kita contohkan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, kita sebagai penghukum biasanya kita hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, tindakan kita seperti ini adalah sebagai posisi kita guru sebagai penghukum. Kemudian yang membuat merasa bersalah, ini biasanya kalimatnya seperti ini. Berapa kali Bapak kamu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak. Biasanya ini ada kata-kata guru bahwa kamu telah mengecewakan atas kepercayaan Bapak Ibu berikan. Kenapa kamu seperti ini? Apa kamu mau Bapak dimarahin sama Bapak Kepala Sekolah? Biasa betul. Menunjukkan bahwa ada mereka itu merasa bersalah. Oh iya, nah saya yang melakukan seperti Pak Bayu nanti dimarahi sama Bapak Kepala Sekolah. Kemudian sebagai teman biasanya diajak ngobrol. Kadang kita juga bisa bertindak sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini biasanya kalau guru-guru muda biasanya lebih dekat pada anak, atau bahkan guru yang bisa ceratani anak, intinya bisa memposisikan diri sebagai temannya. Nah itu, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekalian aja. Kemudian yang keempat adalah memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Yang ketiga adalah sebagai manajer. Sebagai
sebagai pemimpin itu yang bisa memposisikan diri kita sebagai pemimpin. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai guru. Entah monggo kita semuanya bisa belajar dari sini. Tapi kebanyakan ya ada 5 posisi tadi. Kadang guru juga menjadi seorang penghukum juga bisa. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah juga banyak kasusnya. Sebagai teman, kemudian sebagai kontrol atau pemantau. Yang berikutnya adalah manajer. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Ini bisa membuat keyakinan kelas, yaitu nilai atau kebiasaan yang disepakati, diyakini dan dijalani bersama, sehingga membentuk murid yang mandiri, penuh hormat dan tanggung jawab. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Di sini memiliki fungsi keyakinan kelas. Keyakinan kelas menurut dosen lebih memotivasi seorang dari dalam motivasi intrinsik dari dalam berarti ya. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan sekolah? Peraturan kelas. Mengapa kita di sini ada 2 kasus? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kemudian jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Bagaimana cara membentuk keyakinan di sekolah atau kelas? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mempraktekkan sendiri. Ini saya juga cukup menjelaskan saja. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah untuk curhat, kemudian mencatat semua masukan, susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur, tinjau kembali daftar curhatan peserta didik, tinjau ulang keyakinan kelas. Setelah keyakinan sekolah atau kelas sudah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang, menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau yang bisa dilihat oleh semua warga sekolah atau kelas. Nah, di sini kira-kira ada beberapa peraturan. Nah, nanti kira-kira nilai kebajikan apa yang ada dalam peraturan ini. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira berhubungan dengan apa Bapak Ibu Guru? Kira-kira kita harus mengembalikan barangnya. Tanggung? Iya, tanggung jawab itu sekali. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira hubungannya dengan apa? Mengapakan orang, menghormati orang lain dan diri sendiri. Benar sekali. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
kira-kira apa ya kalau kita datang 15 menit sebelum pembelajaran, disiplin bisa. Kemudian apa? Kalau kita biasanya kalau terlambat tetap ada seorang yang dirugikan. Ada orang dirugikan, apakah pembelajarannya terlambat dimulai, yaitu adalah menghormati orang lain. Biasanya kan kita sudah belajar berkomitmen bahwa kalau datang tepat waktu. Berikutnya melarang melakukan kekerasan. Kira-kira hubungan dengan apa? Kekerasan dijotosi sembarang itu dilarang. Hubungannya dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau narkoba hubungan dengan kira-kira Bapak? Bapak? Kok bisa? Biasanya kalau narkoba kita bikin sakit-sakit, itu berarti berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti melatih apa? Ngantri gitu, melatih kesabaran. Gunakan masker. Dilarang merokok dulu. Kalau dilarang merokok hubungannya dengan tetap kesehatan. Ada dua biasanya, kesehatan apa? Ada ibu-ibu nggak suka merokok, tetap demi menghormati, berarti kesehatan dan menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker. Waktu pandemi COVID kan, mesti kita semuanya menggunakan masker itu demi kesehatan dan keselamatan, biar tidak tertular COVID. Kemudian berjalan di kelas dan koridor. Kira-kira jalan di kelas atau di koridor saja, nggak usah di atas pagar atau yang lainnya. Berarti berhubungan dengan apa? Keamanan dan keselamatan. Nah, kira-kira ada, kadang kita buat dokumentasi buat keyakinan kelas seperti ini. Di sini saya sebagai guru olahraga memiliki keyakinan kelas saya sendiri. Nah, kemungkinan Bapak Ibu guru semuanya juga sudah berusaha untuk melakukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah bersikap sopan, menghormati dan menghargai orang lain, senantiasa saling tolong menolong, kemudian berkomitmen setiap mengerjakan tugas, mengutamakan kesehatan dan keselamatan, senantiasa disiplin dan datang tepat waktu, selalu berkata positif dan jujur, dan yang terakhir adalah senantiasa memakai seragam olahraga dengan rapi dan benar. Ini adalah keyakinan kelas saya di pelajaran mata olahraga. Monggo Bapak Ibu guru semuanya dari sekarang atau mungkin sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, di sini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menyayangkan keyakinan. Di sini biasanya kita segitiga restitusi ini kita berikan atau kita terapkan ketika ada kejadian. Misal anak terlambat, kita tanya dulu, tidak langsung menghukum. Apa alasannya kamu terlambat? Ditanyakan kenapa, apakah kamu tahu itu melanggar peraturan atau tidak? Itu biasanya ada tahap-tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi tindakan yang salah, ketiga adalah menyatakan keyakinan. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ini mencari solusi dari permasalahan. Kami berhak
merasa kamu berhak merasa begitu. Biasanya untuk menstabilkan, berarti anak tidak merasa bersalah lagi. Oh iya, ternyata Pak Guru dulu pernah melakukan seperti ini. Oh iya, ternyata Pak Guru juga pernah melakukan itu juga. Validasi tindakan yang salah berdasar prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih kamu bisa melakukan lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan suatu hal penting bagimu. Berarti Ibu Guru menanyakan validasi bahwa tindakan itu bagaimana. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Menanyakan lagi nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini tadi adalah 3 gambaran segitiga restitusi. Nah, kita sudah masuk tahap terakhir, Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu menurut standar nasional pendidikan. Dari sini saya mohon refleksi dari Bapak Ibu guru semua, mungkin bisa diwakili atau bagaimana. Yang pertama adalah ceritakan pengalaman Bapak Ibu mengikuti kegiatan diseminasi ini. Monggo Bapak Ibu salah satu mewakili untuk melakukan refleksi. Monggo, ada yang Bapak Ibu guru sampaikan? Saya harapkan nanti dari Bapak Ibu guru bisa salah satu mewakili untuk melakukan menyampaikan. Monggo, Bila. Terima kasih atas waktunya untuk refleksi pengalaman pribadi saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi hari ini budaya positif. Setelah mengikuti kegiatan hari ini, kita dapat pengalaman baru, terutama yang belum mengikuti dalam bentuk penggerak, belum mendaftar, sehingga bisa memotivasi teman-teman. Untuk perasaan pasti senang karena dapat ilmu baru, dan tentunya itu tadi bisa memotivasi. Semoga kita teman yang lainnya bisa bergerak untuk maju seperti teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Kemudian apa yang kita dapatkan pada kegiatan hari ini? Tentunya banyak ilmu dan positif ya. Kegiatan ini sangat positif dan sangat berpengaruh besar kepada kita teman-teman. Terima kasih untuk Bapak Ibu karena sangat bermanfaat sekali untuk kegiatan hari ini. Kemudian apa yang akan kita lakukan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Tentunya yang belum pernah mendaftar juga tergerak hatinya untuk bisa mengikuti kegiatan hari ini ke depannya.
dan tentunya kita bisa mendapatkan hasil atau bisa memajukan sekolah kita tentunya. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon kasih tepuk tangan Bu Indra. Terima kasih atas dari masukan atau tanggapan dari Bu Indra tentang refleksi budaya positif di sekolah kita. Nah, materi hari ini, dan saya harapkan di sini nanti kita bisa terapkan dan bisa bermanfaat untuk SD Negeri 1 Dorogi dan SD Negeri 2 Dorogi. Semoga apa yang kita cita-citakan kepada peserta didik kita bisa terlaksana dan bisa menciptakan generasi penerus bangsa. Oke, terima kasih. Kiranya itu dari saya. Semoga bermanfaat. Prinsip dari guru penggerak dan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Waktu akan saya kembalikan ke pembahasan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah serangkaian acara pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara meminta maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan tidak Pak Doni. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi